Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita tilawatil Quran dan memahami ayat-ayat dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat itu. Kita telah sampai pada ayat 156. Akan kita lanjutkan ayat 167, 168. Sebelumnya mari kita tilawat, dan dalam tilawat ini kita ikuti dengan suara yang sekedar didengar oleh telinga masing-masing. Saya yang membaca agak keras sebagai contoh bila perlu kita ikuti. Mulai ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin biha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min wa ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna
به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, para jamaah yang terhormat, mari kita terjemahkan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Yang lalu kami telah terjemahkan dan belum kita sertakan tafsir ringkasnya. Yang penting dalam kajian ini adalah terjemahan kalimat demi kalimat. Wa bi kufrihim, dan karena kekafiran mereka. Siapa yang dituju ini? Kafaru min ahlil kitab, yaitu orang-orang kafir dari ahlil kitab. Karena itu dalam ayat sebelumnya, mulai ayat 153 sampai dengan ayat 159 yang kita baca tadi itu, temanya kedudukan dan perbuatan orang-orang Yahudi. Apa itu perbuatan Yahudi? Wa bi kufrihim, dan dengan atau karena keingkaran mereka, kekafiran mereka. Wa qaulihim, dan ucapan mereka, perkataan mereka, ala Maryam, atas Maryam, ibu kandungnya Nabi Isa alaihissalam, buhtanan, mereka katakan dengan penuh kedustaan, azima, kedustaan yang agung dan kedustaan yang besar. Apa itu kedustaan mereka terhadap Maryam? Ma'asyiral muslimin, kita ambil sebagian dari beberapa ayat surat Maryam, namun kami ambil kesimpulannya. Ketika Maryam telah diamanati oleh Allah untuk mengandung Nabi Isa, yang prosesnya tanpa melalui perkawinan. Jadi lahirnya Adam dan keturunannya itu ada 3 model, Pak. Yang pertama, Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Yang kedua, Hawa lahir tanpa ibu. Oleh Allah diambil daripada sebagian Adam. Kemudian Nabi Isa lahir tanpa proses bapak, yaitu Maryam didatangi oleh Jibril, diberi kabar gembira bahwa ia diamanati oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang manusia yang namanya Isa. Nah, Maryam sendiri juga merasa terkejut. Kami ini belum pernah disentuh. Walam yamsasni bashar. Disentuh itu maksudnya sudah tahu, Pak ya. Suami menyentuh istri, maksudnya di sini tidak sekedar menyentuh, yaitu menyentuh yang bisa menyebabkan hamil. Walam yamsasni bashar. Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maksudnya saya tidak punya suami. Nah, lalu Malak Jibril menyampaikan kabar, qala kadzaliki qala Allahu yaf'alu ma yasha. Seperti itulah Allah menghendaki menurut kehendaknya. Nah, Maryam dengan di bawah pemeliharaan Zakaria, paman beliau, paman Maryam,
Kemudian mendekati kelahiran, maka Maryam sangat prihatin. Nanti kalau lahir di tengah-tengah kota, bagaimana nanti ocehan orang-orang yang ada di kota itu. Lalu ia mengasingkan diri ke sebelah timur, istilahnya begitu. Ingin lahirnya tidak diketahui oleh siapapun. Maka di suatu tempat, yaitu dekat pohon kurma, yang di bawahnya itu ada tempat bernaung, yaitu menurut riwayat yang bukan dari Quran, Pak. Tempat itu adalah biasa digunakan untuk para gembala yang mengembalakan kambing-kambing di tengah padang pasir. Ini. Di sanalah Maryam melahirkan. Setelah lahir, hatinya prihatin lagi. Bagaimana nanti kalau saya bawa pulang? Saya berhadapan dengan kaum-kaum saya bagaimana? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada Maryam, katakan inni nazartu lirrahmani shauma. Hari ini aku nazar puasa lirrahman, untuk Allah yang Maha Rahman. Tapi bukan puasa meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri. Puasa bicara. Tidak akan bicara dengan siapapun, walaupun diajukan bermacam-macam pertanyaan. Kalau ucapan mereka itu tanya terhadap anakmu, nanti beri isyarah, tunjuk saja, fa asyarat ilaih. Nah, betul ketika ketika Maryam itu pulang, kaumnya berbondong-bondong bertanya macam-macam. Sebelum mereka bertanya, mereka mengungkit-ungkit kebaikan kedua orang tuanya. Nah, orang tua Maryam itu bernama Hannah, Pak. Ini. Kemudian mereka mengatakan, ya ukhta Harun. Jadi keluarga Maryam, Nabi Isa itu masih disebut keluarga Harun. Kan masih keturunan Nabi Yakub, ya. Maka na abuki imra'a sau'in. Bapakmu itu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Dan ibumu juga bukan wanita pelacur. Ini maksudnya, loh kok kamu tidak seperti ibumu? Tidak seperti ayahmu. Ayahmu orang baik. Ibumu bukan pelacur. Terbalik dari pertanyaan itu, loh kamu kok pelacur? Itu tuduhannya, ya. Ini yang disebut buhtanan azima. Ya. Karena tadi sudah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bicara, puasa bicara. Lalu siapa anakmu ini? Siapa yang kau gendong ini? Anak siapa? Kalau anakmu, mana bapaknya? Karena dipesan oleh Allah tidak boleh bicara. Dan tanya tentang anaknya, fa asyarat ilaihi. Dia disuruh menunjuk, suruh tanya bayi ini, jangan tanya saya, maksudnya begitu. Mereka marah. Kami ini orang-orang mulia, orang-orang yang patut dihargai. Mana mungkin kami ini disuruh bicara dengan anak bayi yang waktu itu usianya baru umur 7 hari, Pak. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya sebagai calon nabi, diberi mukjizat sudah. Ia kemudian berkata, bayi yang umur 7 hari dalam gendongan itu bicara, Pak. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa barram biwalidati, dan seterusnya. Aku diperintahkan sholat dan zakat, seterusnya itu. Nah, ketika bayi itu bisa bicara, mereka mempunyai tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Kelompok pertama mengatakan ini adalah Tuhan yang Tuhan yang diharapkan oleh Yahudi serupa di dunia. Ini Tuhan ini.
Tuhan yang menampakkan dirinya di dunia. Emanasi Pak istilahnya. Tuhan menyusup kepada manusia. Ini. Kelompok yang kedua, oh bukan Tuhan, itu anak Tuhan. Nah sekarang ada istilah Tuhan anak ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ini. Lalu kelompok yang beriman, saya percaya seperti apa yang diucapkan, dia hamba Allah dan akan jadi nabi. Nah oleh karena itu dalam ayat ini menerangkan kebohongan orang-orang Yahudi yang dituduhkan kepada Maryam, yang dituduh melahirkan Tuhan. Oleh karena itu Maryam itu Bunda Maria, istrinya Tuhan. Ini semuanya kebohongan Pak itu. Tidak ada dalil-dalil yang menguatkan mereka. Nabi Nabi Musa tidak pernah pesan begitu. Tapi mereka punya anggapan bahwa ini adalah Tuhan yang menyerupakan diri sebagai bayi ini nanti. Yang kedua, ini adalah anak Tuhan. Nah, kelompok yang beriman ini sebenarnya apa yang diucapkan tadi itu. Orang masih membantah, mana mungkin bayi bisa bicara? Padahal sebelum itu ada beberapa bayi yang bisa dibicara, Pak. Nanti insya Allah kita riwayat yang lain. Siapa itu bayi-bayi yang bisa bicara? Nah ini diantaranya Nabi Isa atau Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Kenapa kok bin ibunya? Biasanya manusia kan bin ayahnya. Ini kok dikatakan bin ibunya? Memang prosesnya tanpa lahir melalui sentuhan orang laki-laki sebagaimana layaknya manusia. Nah inilah yang dimaksud wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima, kedustaan yang besar. Seterusnya bagaimana? Mari kita ayat berikutnya. Wa qaulihim, ya. Ini ketika Isa baru lahir, yaitu dikatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ibunya dituduh pelacur. Nah, ini. Setelah Nabi Isa dewasa, apa tuduhan mereka? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa qaulihim, dan ucapan mereka. Tadi ada wa bi kufrihim wa qaulihim ya. Wa bi kufrihim wa qaulihim pada ayat 156 itu ketika Isa baru lahir. Sekarang setelah Isa diangkat jadi nabi dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan misi risalah bahwa Tuhan itu Maha Esa. Ini. Wa qaulihim untuk kedua kalinya dikatakan lagi ketika Isa sudah dewasa. Dan perkataan mereka, apa perkataan mereka? Inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Inna, kami sesungguhnya qatalna telah membunuh al-masiha, yaitu al-masih Isa yang bernama Isa ibn Maryam, putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Mereka berani mengatakan, aku telah berhasil membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah. Kan sering orang-orang Yahudi dikatakan, yaitu yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Kekufuran mereka itu mereka sering memperdaya Nabi, bahkan kalau bisa mereka membunuhnya. Nabi Soleh, kaum mereka, yaitu ingin membunuh Nabi Soleh. Tidak berhasil membunuh Nabi Soleh, untanya yang mereka bunuh. Nabi Zakaria dan lain-lainnya. Ini diperdaya. Dan untuk terakhir kalinya katanya mereka berhasil membunuh Maryam, membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah. Jadi mereka berani, utusan Allah yang bernama Isa putra Maryam, kami telah membunuhnya.
Lalu dijawab oleh ayat ini, Pak. Wa ma qataluhu, ini Allah yang menjawab. Mereka bohong. Dan tidaklah mereka membunuhnya. Ini Allah yang berbicara. Memang pernah ada upaya orang ingin membunuh Isa, tapi tidak berhasil. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat jahat, tetapi Allah berbuat jahat terhadap mereka, dan perbuatan Allah terhadap mereka lebih kuat. Mereka merencanakan ingin membunuh Nabi Isa, tapi Allah menghalang-halanginya melalui upaya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelamatkan Nabi Isa. Ya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Terkenal di dunia ini mengatakan bahwa Isa itu kan disalib gitu. Sampai ada gambar-gambarnya seperti itu. Itu berita bohong menurut Al-Qur'an. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu syubbihalahum, yaitu orang yang diserupakan lahum terhadap mereka. Wajah Nabi Isa itu diserupakan kepada salah seorang murid Nabi Isa yang khianat. Itu di dalam tafsir diterangkan bahwa memang ada upaya ingin membunuh Nabi Isa, tapi tentara yang disewa oleh orang-orang Yahudi dari tentara Raja Herodes itu, mereka tidak ada yang kenal mana Isa itu. Nah, membunuhnya itu harus tahu orangnya, Pak. Zaman waktu itu tidak ada foto, Pak. Ya, sekarang kalau orang mau menangkap penjahat ada fotonya begitu. Itu pun kadang-kadang keliru. Kan sering ada tertangkap yang keliru dikembalikan itu. Nah, pada waktu itu belum ada kamera, foto, gambar, itu belum ada. Mereka tidak tahu yang mana yang Isa itu. Lalu tentara sewaan ini membuat pariwara, Pak. Siapa yang dapat menunjukkan Isa yang sebenarnya, akan aku beri hadiah. Lah, namanya seorang yang beriman itu kadang-kadang terkena rayuan, Pak. Oleh karena itu iman kita jangan sampai kena rayuan, Pak. Orang mendapatkan hadiah itu kan senang. Harta yang diperoleh dari hadiah itu enak, tidak usah kerja, Pak. Ini sekalipun halal. Oleh karena itu hati-hati menerima hadiah. Sebab hadiah itu kadang-kadang berupa suap, berupa ajaan. Ayo, ini hadiah, tapi pilih aku. Kan sering ada politik uang begitu itu. Tiap-tiap ada pilkada, rame ada politik uang. Kasih sekian, kasih sekian, kasih sekian, tapi pilih aku. Rayuan yang begitu itu buat orang yang beriman mestinya tidak mempan, Pak. Tapi ternyata mempan, Pak. Banyak orang yang mau milih karena diberi uang. Sekalipun itu bukan pilihannya, tapi karena uang. Nah, ini diantaranya salah seorang murid Nabi Isa yang ketika mendengar rayuan pemberian hadiah itu mau mengorbankan gurunya, yaitu Nabi Isa. Kan terkenal Nabi Isa itu punya murid 12 gitu ya. Ini terkenal. Yang sering disebut domba-domba Israel. Ini. Nah, para jamaah sekalian, ada salah seorang yang khianat itu kemudian datang. Saya mau menunjukkan sesuai dengan pariwara. Kata tentara sewaan ini, komandannya bilang, "Kau minta berapa?" "Saya minta 2 pundi-pundi uang." "Baiklah, sekarang saya beri 1 pundi-pundi. Kemudian berikutnya nanti kalau sudah berhasil, pundi-pundi yang kedua kami sampaikan." Pundi-pundi itu goci, Pak. Bapak-bapak tahu goci, Pak ya? Yang tempayan, gendong kecil ya. Itu berisi dengan uang emas. Ya, kalau berisi uang kerecekan putih seperti uang kita itu tidak ada harganya, Pak ya. Ya, harganya sesuai dengan angkanya. Kalau uang emas
Wah, mereka akan menjadi OKB, orang kaya baru atau kaya mendadak. Nah, kapan kami bisa ketemu mereka? Pada malam ini nanti akan ada pertemuan di sebuah kebun. Datang ke kebun itu. Lalu orang-orang yang duduk di kanan saya, itulah Isa. Nah, ayat ini belum kita teruskan, Pak. Jadi tunggu nanti kalau ada majelis seperti ini, orang yang duduk di sebelah kanan saya, itulah Isa yang ingin mereka bunuh sebagai tentara sewaan atas permintaan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau berbuat begitu tuh nabok pinjam tangan, Pak, itu. Yaitu mengkambing-hitakan orang lain. Lihat sejarah yang diterangkan oleh Ustadz Muhammad, bagaimana waktu perang Khaybar, bagaimana waktu perang Mu'tah. Orang Yahudi di belakang saja, memainkan dalang saja. Mereka takut mati, Pak. Ini. Nah, setelah Nabi Isa memberi majelis di sebuah kebun, lalu datanglah tentara itu. Di saat itu Nabi Isa, nanti ayat berikutnya ada disebut, yaitu Allah mengangkatnya, barrafa'allahu ilaihi. Ini ayat 158 nanti tentangkan. Ya. Saat itu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke sisihnya. Nah, inilah yang jadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Diangkat ke sisihnya itu apa, ke langit? Atau diangkat ini diamankan supaya supaya selamat daripada pembunuhan itu? Ini kan bisa ditafsirkan demikian. Tapi yang jelas yaitu rafa'allahu ilaihi pada ayat saat 158 nanti. Di saat Isa diangkat, wajah murid yang khianat tadi itu diubah oleh Allah, dirupakan seperti wajah Isa. Nah, ketika tentara itu masuk ke majelis itu, orang yang khianat tadi tolak-tolak, mana Isa? Tidak ada. Lalu karena dia tidak jawab, tanya kepada mereka, mana Isa? Semuanya menunjuk orang ini. Itu Isa, itu Isa, itu Isa. Inilah yang dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membunuh Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan. Kemudian wajah Nabi Isa diserupakan, wajah pengkhianat tadi itu diserupakan dengan wajah Nabi Isa itu. Lalu itulah yang ditangkap. Dan itulah yang disalib, kemudian mati. Itu kisah dalam ayat surat An-Nisa, ayat 157 ini, Pak. Kita teruskan. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Jadi yang memandang siapa Nabi Isa bukan Nabi Isa yang sebenarnya, karena Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan si pengkhianat tadi mencari-cari. Tidak mengerti kalau wajahnya sendiri itu oleh Allah diserupakan seperti Nabi Isa. Lalu semuanya menunjuk dia. Dialah yang ditangkap, dialah yang kemudian disalib. Itu versi Al-Quran, Pak, ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, berselisih. Jadi mereka itu kan selalu berselisih. Karena Isa yang sebenarnya itu sudah diangkat oleh Allah. Lalu tentara itu sendiri juga ragu-ragu. Betulkah itu Isa yang sebenarnya? Mereka berselisih. Fihi, pada Isa. Betulkah yang ditangkap ini Isa atau tidak? Lafi syakin, lafi, sungguh mereka, sungguh benar dalam keadaan syakin. Syak itu artinya ragu-ragu, Pak. Jadi tentara sendiri itu kan tak tahu siapa Isa yang sebenarnya. Nah, ketika orang yang khianat tadi itu tidak menunjuk siapa-siapa, justru teman-temannya menunjuk dia. Mereka jadi ragu-ragu, betulkah itu Isa yang kita maksud? Kata tentara-tentara itu. Nah, ini. Malahum, tidak ada bagi mereka
Mereka tidak mempunyai bihi, yaitu dengannya tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka sendiri tidak punya keyakinan itu. Apa itu betul Isa yang kita cari? Atau Isa jadi-jadian? Nah ini. Ma laisa lahum bihi min ilmin. Tidak ada bagi mereka, yaitu tentang yang dibunuh itu min ilmin, dari pengetahuan atau keyakinan mereka. Mereka tidak tahu itu. Sehingga mereka tidak yakin apa betul itu Isa yang sebenarnya atau Isa jadi-jadian. Ini. Illa ittiba'az zanni, illa kecuali ittiba'a mengikuti az-zann, yaitu prasangka, persangkaan. Jadi mereka sendiri itu yang dibawa kemudian disalib itu mereka ragu itu. Siapa yang sebenarnya? Mereka itu selalu mengikuti sangka. Wa ma qataluhu, dan mereka tidaklah membunuhnya yaqina, secara pasti. Jadi tentara sewaan tadi itu yang disuruh oleh orang Yahudi untuk membunuh Isa itu sendiri tidak yakin Pak itu. Ini. Kenapa? Nah, dijawab oleh ayat yang 158. Bal rafa'ahullah. Bal itu biasanya kalimat-kalimat yang menyatakan tidak seperti itu, tetapi begini, gitu loh. Nah, tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Mereka dapat membunuhnya, mereka dapat menyalibnya. Tidak begitu. Bal rafa'ahullah, tetapi telah mengangkatnya Allah. Allah telah mengangkatnya ilaihi, ke sisi kepadanya. Nah, soal kepadanya ini Pak, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui kepadanya ini diangkat ke hadirat Allah, disembunyikan di langit pertama atau kedua atau di tempat tersembunyi. Kita tidak disuruh meyakini yang seperti itu. Kita disuruh meyakini Al-Quran, Nabi Isa diangkat ke sisinya, kepadanya. Lalu di dalam hadis diterangkan, jadi Nabi Isa itu tidak mati karena perdayaan ini. Menurut hadis diterangkan bahwa besok di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun. Ini. Nah, akan turun ini akan membenarkan ajaran Nabi Muhammad kepada umat-umatnya dulu yang tidak meyakini Muhammad, disuruh meyakini Nabi Muhammad SAW dan disuruh mengikuti ajarannya. Ini. Nah, turunnya Nabi Isa itu, apa Nabi Isa yang dulu dibunuh, apa itu dikira dibunuh oleh orang Yahudi itu, atau ada kelompok yang dianggap membawa misi Nabi Isa, itu masih ada pendapat-pendapat yang sampai sekarang berkembang. Nah, yang gampang seperti redaksi hadis saja. Besok Nabi Isa turun, lu apa tidak mati? Allah kan memanjangkan usia manusia, itu kan gampang. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun, Pak. Sedangkan umur kita jarang yang sampai umur 100. Kalau kita umur 100 ya jelek sekali barangkali rupa kita ya. Kata apa? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Faman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, keadaannya akan seperti bayi. Ya, bayi tidak bisa berjalan, tidak bisa kencing sendiri, tidak bisa berak sendiri, ya, tidak bisa makan sendiri. Ya, itu nanti kalau umur kita sampai dipanjangkan seperti itu. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada umur yang terlalu tua. Yang banyak orang yang punya Allahumma tawil umurona, Allahumma tawil, kan begitu. Nabi tidak pernah mengajarkan doa Allahumma tawil umurona. Biasanya malam nisfu Sya'ban itu kan ada bacaan-bacaan. Tujuannya ingin umur panjang. Nah, kalau diberi umur panjang seperti itu, kita bersediakah? Hidup tetapi tidak bisa apa-apa. Ajaran Nabi, orang hidup ini, Allahumma in kanatil hayatu
Wahyini alal Islam. Ya Allah, kalau hidup itu baik buat saya, hidupkan kami dalam Islam. Artinya bisa sholat, bisa puasa, bisa belajar, bisa mengajar. Ini. Wa in kanatil wafatu khairul li fatawaffani alal iman. Kalau engkau matikan aku ya Allah karena ajal kami telah sampai, matikan aku dalam iman. Artinya mati dalam keadaan mengikuti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang kita harap. Ya mungkin Allah itu bisa saja memanjangkan usia manusia. Seperti Ashabul Kahfi oleh Allah ditidurkan, yaitu beberapa saat yang cukup lama, yaitu 309 tahun ukuran tahun Hijriah. Tidur 300 tahun, Allah kuasa. Nah sekarang Nabi Isa mati hidup atau tidak, itu kuasa Allah. Allah tidak menjelaskan Nabi Isa sudah mati atau masih hidup, tidak menjelaskan begitu. Yang ada cuma diangkat oleh Allah. Itu yang kita yakini. Jadi redaksi Al-Quran itu yang kita yakini. Kemana Nabi Isa? Diangkat oleh Allah ketika diperdaya oleh tentara sewaan dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Ini. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkatnya ilaihi kepadanya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu aziza, maha perkasa, hakimah, maha bijaksana. Jadi ilmu Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, ini semuanya dimiliki oleh Allah sendiri, tidak dimiliki oleh makhluknya. Nah ini pelajaran tauhid sifat Pak ya, yang selama ini diterangkan pengajian malam Jumat oleh Ustadz Aunur Rafiq Ghufron itu. Itu perlu diikuti Pak itu. Cuma pengajian yang lain harus diikuti juga Pak. Sebab orang itu tidak hanya ingin mengetahui tauhid saja. Pelajaran sirah nabawi harus kita ketahui secara global. Kemudian pelajaran fikih kita ikuti supaya ibadah kita itu benar. Ini. Saya ulangi Pak, bal rafa'ahu Allah, tetapi Allah mengangkatnya ilaihi, kepadanya. Nah, kepadanya ini yang jadi perbedaan pendapat Pak. Biarlah mereka berbeda pendapat, kita mengakui kemana Isa diangkat oleh Allah kepadanya. Titik. Ya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu azizan hakimah, maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat 159. Wa in min ahlil kitabi, wa in, dan tidaklah, min ahlil kitabi, dari ahlul kitab, illa, terkecuali, la yu'minan nabihi qabla mautihi, la yu'minanna, benar-benar ia akan beriman, bihi, dengannya, kepadanya, qabla mautihi, sebelum kematiannya. Nah kalimat ini perlu kita carikan tafsir Pak, karena kita belum mampu untuk mengartikan ayat satu persatu melalui kalimat-kalimatnya. Ini. Dan tidaklah dari ahli kitab kecuali benar-benar ia akan beriman bihi, kepadanya, qabla mautihi, sebelum kematiannya, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakunu, jadilah Isa itu, alaihim, atas mereka, syahida, saksi. Nah itulah perlunya Nabi Isa besok itu disuruh turun, agar umatnya yang menganggap Isa itu Tuhan, Isa itu anak Tuhan, itu diluruskan kembali bahwa Isa itu adalah hamba Allah yang dijadikan nabi, risalahnya diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini kira-kira ada keterangan, yaitu mereka ahli kitab yang menurut Nabi Isa akan beriman sebelum Nabi Isa mati.
Kapan Nabi Isa mati? Wallahu alam, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini redaksinya kita yakini berarti kita iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kitab Al-Qur'an, dan iman kepada Nabi Isa seperti yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ini. Para jamaah yang terhormat, sampai ayat ini kita nanti akan pindah tema, yaitu sampai dengan ayat 159. Para jamaah yang terhormat, dari ayat-ayat ini kalau kita ingin mengetahui sementara lewat terjemahan secara bebas 157 yang tulisannya hitam itu, mari kita baca sebentar, waktu sudah selesai. 157 ayat wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Dan karena perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang sebenarnya dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kemudian ayat 158, ya. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Terakhir ayat 159, dan tidak seorang pun dan tidak seorang dari Alkitab kecuali benar-benar ia akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Sebenarnya orang yang beriman itu mempercayai kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Siapa yang mereka imani, itu akan disaksikan oleh Nabi Isa. Mereka yang imannya keliru, mereka imannya yang benar, itu akan disaksikan oleh Nabi Isa besok di hari kiamat. Para jamaah yang terhormat, ini terjemahan bebasnya untuk mendekatkan pengertian yang tadi ada kesulitan makna-makna dalam tarkib, dalam susunan ayat ini. Marilah kita akhiri kajian ini dengan harapan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.